semua, welcome to my channel. Hari ini kita bakal membahas tentang mengapa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring tidak dapat diterapkan secara merata di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel aku. Selanjutnya, aku bakal membahas tentang materi ini. Let's get started. Jadi, menurut aku, mengapa PJJ atau pembelajaran daring itu tidak bisa diterapkan secara merata di Indonesia? Karena pertama, keadaan geografis Indonesia yang berbentuk pulau-pulau ini dan banyak banget pulau-pulau terpencil yang tidak dijangkau atau daerah-daerah terpencil yang tidak dijangkau oleh listrik maupun sinyal. Ya, ini adalah kendala pertama. Baru-baru ini Menteri kita Pak Nadiem Makarim itu sepertinya agak terkejut gitu atau agak kaget mendengar ternyata daerah-daerah yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang belum memiliki sinyal, baik itu sinyal telepon, apalagi sinyal internet, dan juga yang belum memiliki tenaga listrik ataupun sinyal TV gitu. Kayaknya dia merasa kok masih ada gitu di zaman 4.0 ini yang belum bisa berkomunikasi dengan secara leluasa seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang perlu diterkejutkan atau yang perlu dikagetkan, karena itu adalah udah menjadi apa ya, sudah menjadi masalah di Indonesia sejak lama, ya, yaitu masalah prasarana dan sarana infrastruktur yang kurang memadai. Jadi baru-baru ini aku agak kaget juga kalau dia atau beliau si Mas Menteri itu juga kaget, apalagi kita gitu. Kita kan selama ini mengharapkan, oh iya, maunya cepat-cepat diperbaiki baik sarana maupun prasarana. Jadi berkaitan dengan PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini, aku merasakan banget karena jujur aja di tempat aku tidak sama sekali tidak bisa diterapkan. Karena pertama, ya, listrik di tempat tugas aku itu hanya 12 jam, dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Jadi selebihnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore berikutnya atau 12 jam berikutnya itu nggak ada listrik sama sekali. Sedangkan kalau kita mau nonton TV aja gitu kan, untuk aku ngajar di kelas 1 ya, atau SD pada umumnya itu kan ada di pagi hari, otomatis itu nggak bisa ditonton sama sekali karena nggak ada listrik di pagi hari. Kemudian yang kedua, kendala yang aku dapatkan mau belajar lewat internet. Belajar lewat internet itu lebih nggak bisa lagi karena di sana juga nggak ada yang namanya ya tower ya buat anak-anak. Jadi kita otomatis tidak bisa menerapkan pembelajaran ini secara maksimal, bahkan sama sekali tidak bisa diterapkan ya di beberapa daerah. Dan begini juga, meskipun di beberapa daerah itu bisa diterapkan, tapi di beberapa kota kecil, dan kota kecil itu memiliki desa lagi gitu, di beberapa tempat itu juga sinyal, terutama sinyal internet itu masih sulit ya. Jadi terpaksa kayak teman-teman aku sebenarnya di kotanya itu ada sinyal, tapi agak susah gitu, terutama untuk sinyal internetnya ya, katanya 4G ya, 4G sendiri tuh nggak merata di mana-mana. Jadi terpaksa kita mengadakan pembelajaran dalam bentuk lain. Kemudian yang kedua, aku nggak tahu sih ini bisa jadi masalah atau tidak, tapi kondisi ekonomi orang tua siswa maupun siswa itu terbanyak itu berbeda-beda ya. Kayak aku di desa, mungkin kalau di kota ya udah gitu, semua orang ya, bukannya semua orang, sebagian besar orang tua siswa itu bisa mengadakan yang namanya laptop, HP Android. Tapi kalau di desa-desa itu tuh hanya untuk kalangan yang agak menengah ke, dibilang menengah ke atas juga belum bisa ya, yang agak kalangan menengah gitu. Tapi kalau di kalangan yang agak ke bawah itu cukup sulit ya untuk mengadakan baik itu laptop ataupun handphone ya, apa ya, Android gitu ya, agak susah untuk mengadakannya. Jadi kondisi keuangan itu menurut aku juga sangat berpengaruh sih buat PJJ ini. Jadi selain evaluasi pertama ya ada evaluasi kedua, itu tadi kondisi keuangan. Jadi terus apa yang mesti kita lakukan untuk
karena mungkin di beberapa daerah yang belum bisa menggunakan PJJ. Jadi mungkin udah banyak yang dengar ya, sekarang itu banyak sekali guru-guru yang mengadakan door to door gitu. Jadi ini membuktikan bahwa teknologi sama sekali nggak akan menggantikan guru. Jadi setelah kita door to door ya, jadi masuk ke rumahnya siswa satu persatu dan ngajarin satu persatu, dan ini aku udah kasih dokumentasinya sama beberapa teman juga. Ya, jadi kita mengadakan itu antisipasi ya, karena kita sama sekali nggak bisa mengadakan pembelajaran yang bersifat daring, tapi kita tetap semangat kok ya. Jadi aku mau ngasih motivasi buat teman-teman di luar sana yang merasa sama kayak aku, artinya kami yang tidak bisa mengadakan pembelajaran jarak jauh karena memang keadaan, untuk tetap bersabar ya, dan tetap berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, udah gitu aja sih. Jadi semoga Mas Menteri bisa mendengar keluhan kami ini ya, dan mudah-mudahan bisa dijadikan evaluasi untuk pembelajaran jarak jauh berikutnya. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share ke medsos kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda kalian mendukung channel aku. See you on my next video. Bye.